Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dan mengumpulkan kita kembali di salah satu dari rumah-rumahnya. Moga-moga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, karena sekitar 20 harian lagi kita memasuki bulan Ramadan, maka pada pagi hari ini kita akan membahas fikih Ramadan mulai dari A sampai Z, dan moga-moga menjadi bekal kita untuk bisa memasuki dan menjalani bulan Ramadan dengan segala aktivitas yang mendatangkan pahala, dengan segala aktivitas yang bermanfaat, yang menjadi modal kita untuk dimasukkan ke dalam surganya. Yang pertama, kita mulai dengan pengertian dari saum atau siam. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, maka istilah yang digunakan adalah puasa. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya, setidaknya ada dua istilah yang sering kita dengar. Yang pertama adalah saum, yang kedua adalah siam. Apakah ada persamaan dan perbedaan? Sebagian ulama ada yang mengatakan saum itu siam, siam itu ya saum, sehingga tidak ada bedanya. Tapi pendapat yang benar adalah ada bedanya. Perbedaannya apa? Saum itu bentuk tunggalnya, siam itu bentuk jamaknya. Kalau bapak dan ibu puasa cuma sehari 2 hari, sebutannya saum. Tapi kalau minimal 3 hari, maka sebutannya siam. Yang kedua perbedaannya adalah, kalau siam itu terkesan menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri. Tapi kalau saum plus, yaitu apa? Plus tidak berbicara. Dalilnya adalah ketika Maryam alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke kampungnya, maka Allah SWT mengabadikan perkataan Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku telah bernadar kepada Ar-Rahman bahwasanya aku tidak akan berbicara pada manusia di hari ini. Maka kalau siam itu 3, tapi kalau saum itu 3 plus 1, yaitu plus tidak berbicara. Sedangkan pengertian dari saum atau siam itu sendiri secara bahasa adalah al-imsaku wal kafu anisyai, menahan diri dan meninggalkan dari melakukan sesuatu. Sedangkan pengertian secara terminologi atau istilah atau pengertian dari para ulama fikih, yang dimaksud dengan saum atau siam itu adalah al-imsaku anil muftir ala wajhin makhsus, menahan diri dari segala yang membatalkannya dengan cara tertentu. Hanya saja definisi ini menurut saya terlalu ringkas dan butuh referensi lain untuk bisa memahaminya. Makanya kemudian saya mencari definisi yang agak lebih luas, yang lebih mudah dipahami, yaitu definisi al-imsaku naharan anil muftirat biniyati min ahlih min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Yang dimaksud dengan saum atau siam itu adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah dari ahlinya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, ini definisi yang menurut saya lebih lengkap dan lebih mudah dipahami. Kenapa? Yang pertama, definisi ini menjelaskan makna dari saum atau siam secara bahasa, yaitu imsak, menahan diri. Kalau ibadah selain puasa itu identik dengan melakukan sesuatu,
Tapi kalau puasa itu malah identik dengan tidak melakukan sesuatu. Yang kedua, definisi ini jelas batasan waktunya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian definisi ini juga lebih jelas karena menghadirkan niat. Kenapa niat itu penting? Karena yang membedakan satu aktivitas dengan yang lain itu adalah niatnya. Sebuah aktivitas dikategorikan ibadah dan berpahala, yang membedakan apa? Niatnya. Bahkan bukan cuma niat, di dalam definisi ini juga ada penyebutan ahlihi, dari ahlinya. Siapakah yang dimaksud dengan ahli di sini? Yang dimaksud dengan ahli di sini adalah orang yang ketika berpuasa menjalankan atau memenuhi syarat sah dan syarat wajib. Jika syarat sah dan syarat wajibnya terpenuhi, maka dia disebut dengan ahlinya. Dan yang terpenting dari semua itu adalah dia menahan diri dari pembatal-pembatal puasa yang umumnya adalah makan, minum, kemudian melakukan hubungan suami istri, dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentang sejarah pensyariatan saum Ramadan. Para ulama sepakat di Mekah, Nabi dan para sahabat belum saum Ramadan. Kenapa? Karena perintah saum Ramadan itu baru diturunkan tatkala Nabi sudah hijrah ke Madinah, khususnya di tahun kedua Hijriyah, lebih tepatnya tatkala Nabi dan para sahabat sudah tinggal selama 17 bulan. Lebih rincinya lagi, konon diturunkan pada tanggal 10 Sya'ban. Maka apakah Nabi dan para sahabat sebelum diturunkan ayat ini mereka tidak berpuasa? Jawabannya adalah mereka berpuasa. Puasanya apa? Puasanya cuma dua model. 3 hari di setiap bulan yang kita sebut dengan Ayyamul Bid, dan yang kedua adalah puasa Asyura. Baru kemudian di tahun 2 Hijriah Nabi dapat perintah melaksanakan saum Ramadan, dan ini satu-satunya yang hukumnya wajib. Maka akhirnya 3 hari di setiap bulan dan Asyura yang awalnya terkesan wajib menjadi sunnah, sedangkan Ramadan yang kemudian baru datang langsung kemudian diwajibkan. Kemudian yang selanjutnya tentang pensyariatan atau dalil pelaksanaan saum Ramadan di dalam Islam. Yang pertama, para ulama sepakat ya, surat Al-Baqarah mulai dari ayat 183 sampai 185. Kemudian di dalam hadis yang populer dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bunyal Islamu ala khamsin, syahadah an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'i zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Kemudian yang selanjutnya tentang perkataan Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Informasi ini menunjukkan bahwasannya ternyata puasa Ramadan itu bukan hal yang baru. Konon puasa Ramadan itu juga Allah syariatkan kepada umat-umat terdahulu. Kalau dalam beberapa referensi, konon puasa Ramadan itu pertama kali dilaksanakan sudah semenjak di zaman Nabi Nuh. Hanya saja mungkin tata cara pelaksanaannya agak berbeda dengan di syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga disyariatkan di zaman-zaman sesudahnya dan sampai titik sempurna di zaman Nabi Muhammad SAW. Adapun kemudian puasa-puasa yang juga dilakukan oleh umat terdahulu, kalau kita mengutip beberapa ayat dalam Al-Quran dan hadis, setidaknya ada 2 puasa yang populer. Yang pertama, kalau di dalam hadis itu puasa yang menggambarkan puasa model orang zaman dulu itu puasanya Nabi Daud. Ahabu siyam ilallah siyamu Daud kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa yang paling Allah cintai itu puasanya Nabi Daud. Dia berpuasa 1 hari, kemudian berbuka 1 hari selang-seling. Tetapi pelaksanaannya nggak main-main, sepanjang hayat. Maka kalau ada orang yang kemudian puasa Daud tapi cuma diniatkan sebulan, setahun dan sebagainya, terasa kurang pas. Kenapa? Karena Nabi Daud itu puasa seperti itu sepanjang hayat. Kemudian yang kedua, puasanya Maryam tatkala dia mengatakan ini nadartu lirrahmani sauman. Puasanya Maryam apa? Plus
tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, dan tidak berbicara. Kemudian agama lain, apakah mereka juga berpuasa? Ternyata iya. Misalnya kita melihat contoh agama sebelah, yaitu agama Katolik. Di agama Katolik itu pelaksanaan saum ada. Cuma kalau dalam kacamata kita sebagai umat Islam terkesan lucu dan menggelikan. Kenapa? Karena model puasanya itu adalah ada model puasa itu yang hanya menahan diri dari memakan daging. Berarti di hari itu kalau kemudian minum sebanyak-banyaknya, kemudian mengkonsumsi sayur dan buah sebanyak-banyaknya, maka tetap dikatakan puasa. Baru kemudian dikatakan batal kalau di hari itu dia memakan daging. Kemudian dalam sejarahnya puasa di agama Katolik itu juga terkesan lucu karena pernah Paus yang ke-6 itu memberikan perintah puasa itu sesuai dengan standar ekonomi masyarakatnya. Kalau dia orang kaya maka sangat ditekankan. Kalau ekonominya menengah maka diberikan pilihan mau puasa atau tidak terserah kamu. Tapi kalau untuk ekonomi bawah maka nggak usah puasa. Jadi puasa disesuaikan dengan status ekonomi. Bahkan pernah terjadi juga tatkala mereka itu puasa dari mulai tengah malam sampai besok hari raya, itu kemudian ditawar. Kalau dari tengah malam sampai besok hari raya terasa lama, boleh nggak kita puasanya cuma 3 jam saja? Jawabannya apa? Boleh. Bahkan ketika 3 jam ini oleh umat Katolik dianggap terlalu lama dan berat, kemudian ada usulan, gimana kalau puasanya jadi 1 jam saja? Jawaban Paus yang ke-6 apa? Boleh juga. Ya itu bila. Jadi model puasanya itu unik, lucu, dan menggelikan. Bahkan kalau kita pernah melihat orang-orang Amerika yang Katolik itu, mereka juga identik dengan puasa, setidaknya ada 3 model puasa. Yang pertama adalah Rabu Abu, kemudian yang kedua adalah Jumat Agung, dan yang ketiga adalah Jumat Lent, 40 hari sebelum Paskah. Itu ngapain? Pantangannya cuma satu, yaitu tidak makan daging. Ada juga di antara mereka itu yang kemudian puasanya modelnya cuma minum saja, nggak makan. Gitu ya. Kemudian Yahudi ada juga nggak puasanya? Ada. Bahkan kadang-kadang ada model puasa yang terkesan ekstrim. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, bahkan nggak boleh gosok gigi. Gosok gigi itu dianggap membatalkan puasa. Tapi uniknya, kalau orang yang melaksanakan itu sedang sakit dan dia harus minum obat, malah minum obatnya itu tidak membatalkan puasa. Jadi gosok gigi yang tidak ditelan malah membatalkan, yang ditelan malah tidak membatalkan. Tapi itulah model puasa dari agama lain. Kemudian yang selanjutnya, tatkala Allah SWT berkata, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, Allah menginginkan keringanan untuk kalian, bukan kesukaran untuk kalian. Maka para ulama kemudian menyimpulkan, saum Ramadan itu adalah syariat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya dalam bentuk seringan-ringannya. Ringan dari segi apa? Yang pertama, umat Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan untuk menahan diri dari berbicara. Sehingga ketika kita saum Ramadan kok berbicara, maka puasa kita tidak batal. Kemudian di dalam syariat umat Nabi Muhammad SAW juga terlalu banyak rukhsah. Sedang sakit, sedang safar, tidak mampu dan sebagainya itu boleh tidak berpuasa. Pilihannya apakah nanti dia qadha atau dia membayar fidyah. Dan di dalam syariat kita itu juga tidak boleh puasa wisal, puasa yang terus menerus, nggak pakai berbuka, nggak pakai sahur, itu haram. Di dalam Islam juga dilarang puasa sepanjang tahun. Dia tetap berbuka dan sahur, tapi kemudian tidak mengenal hari pengecualian. Bahkan di Idul Fitri atau Idul Adha pun dia tetap berpuasa, maka ini hukumnya haram. Kemudian yang kedua, ringannya dari segi jumlahnya. Kalau Nabi Daud tadi puasanya sepanjang hayat,
maka kita cuma diwajibkan ada 1 bulan dari 1 tahun yang kita diwajibkan melaksanakan. Bahkan begitu ringannya Ramadan sampai Allah mengungkapkan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang bisa terhitung. Kenapa Allah mengungkapkan 1 bulan itu dengan hari? Karena kalau disebut hari lebih terkesan ringan dibandingkan bulan. Seperti misalnya saya tanya kepada Pak Sarjono, Pak Sarjono tadi makan sudah berapa sendok? Itu terkesan ringan. Meskipun ketika dijawab 60 sendok. Berarti kan ya sekian piring gitu ya. Daripada kemudian saya langsung tanya tadi makannya berapa piring. Maka kemudian pengistilahan lebih sedikitnya itu menjadi keunikan gaya bahasa Al-Quran. Kemudian yang ketiga, keringanannya adalah kita ditolong oleh Allah dengan diberikan energi dulu dengan melaksanakan sahur. Bahkan Nabi SAW mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab itu adalah dengan makan sahur. Kemudian yang selanjutnya tentang keutamaan dan hikmah yang saya yakin ini nanti akan jadi bahan atau bahkan sering kita dengar di setiap tahun di bulan Ramadan, di ceramah-ceramah atau di kultum-kultum di dalam masjid. Keutamaannya apa? Tidak bisa dipungkiri, orang yang berpuasa itu diampuni dosanya. Sebagaimana sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Yang kedua, puasa itu adalah ibadah yang khusus untuk Allah saja. Dalilnya adalah asyamu li wa ana ajzibih. Puasa itu adalah untukku, aku sendiri nanti yang mengganjarnya. Yang ketiga, orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan tatkala berbuka dan kebahagiaan tatkala bertemu dengan Rabb-nya. Karena seseorang ketika sudah berpuasa, kemudian nanti di akhirat ketemu dengan Allah, dia tidak menyangka ternyata puasa itu pahalanya sangat besar dan sangat banyak, maka dia kemudian menjadi bahagia dengan pahala puasa itu. Kemudian yang keempat adalah bau mulutnya orang berpuasa itu disukai oleh Allah. La khulufu fami sha'im atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh bau mulutnya orang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan minyak kasturi. Tapi diingat ya, bau tidak sedap ini yang menganggap indah dan menganggapnya itu lebih wangi itu adalah Allah, bukan manusia. Makanya besok ketika bau mulut kita tidak sedap itu jangan kemudian dibau-bauin kepada manusia. Kenapa? Karena yang menganggap wangi itu adalah Allah SWT, bukan manusia. Kemudian Allah SWT juga sudah mempersiapkan sebuah pintu di surga yang disebut dengan Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu sha'imuna yaumal qiyamah. Di surga nanti ada sebuah pintu namanya Ar-Rayyan yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang berpuasa, yang itu terjadi nanti di hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya keutamaan saum Ramadan itu adalah doanya tidak tertolak. Sebagaimana sabda Nabi SAW tatkala beliau menceritakan 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama adalah doanya pemimpin yang adil. Adil dulu baru kemudian doanya bakal diijabah oleh Allah. Kalau tidak adil jangan harap doanya akan diijabah oleh Allah. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Makanya Bapak dan Ibu besok ketika masuk Ramadan jangan sibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Siapkan buku doa kita, siapkan buku wirid kita, siapkan buku doa zikir kita, yang itu nanti akan menjadi wasilah bagi kita untuk diijabah oleh Allah, karena waktu kita berpuasa itu menjadi sebab kenapa Allah SWT mendengar bahkan menjawab permintaan kita. Kemudian yang ketiga, doa yang tidak tertolak itu adalah doa orang yang dizalimi. Maka dari hadis-hadis ini kita termotivasi untuk melaksanakan saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Adapun hikmahnya banyak, diantaranya ucapan syukur. Karena tatkala kita menahan diri dari makan dan minum, kita kemudian akhirnya nanti bisa berbuka, maka kita bersyukur karena ternyata menjadi orang yang lapar dan haus itu bukan perkara yang menyenangkan. Maka tatkala kita kemudian akhirnya makan dan minum, hadirkanlah rasa syukur.
karena Allah lah yang telah menghadirkan makanan dan minuman itu sebagai bentuk nikmatnya kepada kita. Kemudian sebagai sarana takwa, menahan syahwat dan sebagainya. Kemudian masalah hukum saum. Para ulama membahas hukum saum itu macam-macam, tergantung bentuk dan kondisinya. Yang pertama, ada kalanya hukum saum itu wajib. Kapan dikatakan wajib? Kalau kemudian bentuknya adalah saum Ramadan. Yang kedua adalah qadha. Ada beberapa hari dalam bulan Ramadan yang tidak bisa dia laksanakan, maka nanti dia wajib mengganti. Kemudian ada juga yang wajib itu modelnya adalah kafarah, membayar denda. Dan yang keempat adalah karena puasa itu bentuknya nadar. Dia bernadar dulu kepada Allah, ternyata dikabulkan, maka dia wajib untuk menunaikan nadarnya. Kemudian yang kedua ada juga saum yang sifatnya sunnah. Misalnya apa? Saum Daud, Asyura, Arafah, Tarwiyah, 6 hari Syawal, dan sebagainya. Ada juga saum tapi hukumnya malah makruh. Siapa? Yaitu orang yang sedang sakit, yang kalau dia paksakan dalam sakitnya itu tetap berpuasa, maka sakitnya semakin parah. Orang yang dalam perjalanan, yang kalau dia paksakan tetap berpuasa, maka dia akan semakin kepayahan dalam perjalanannya. Maka ini contoh dari orang-orang yang saumnya itu hukumnya makruh. Dan yang keempat, ada saum yang ketika dikerjakan malah hukumnya haram. Contohnya apa? Yaitu pelaksanaan saum di hari raya, entah Idul Fitri atau Idul Adha. Ada orang yang puasa di hari-hari tasyrik, maka itu juga dikategorikan haram, maka tidak diperbolehkan puasa di waktu-waktu seperti ini. Kemudian masalah penentuan Ramadan, dulu pernah kita bahas bahwasanya penentuan Ramadan itu kalau kita melihat dari dalil dan contoh dari Nabi, maka hakikatnya cuma 2 saja. Yang pertama, ru'yatul hilal, melihat hilal dengan mata telanjang. Kalau memang kemudian ternyata terhalang oleh awan, asap yang tebal dan sebagainya, maka metode yang kedua yaitu ikmal, menyempurnakan bulan Sya'ban genap menjadi 30 hari, baru kemudian besoknya kita berpuasa. Adapun metode-metode selanjutnya itu kemudian diperselisihkan para ulama, seperti metode hisab, maka ada ulama yang memperbolehkan, tetapi ada juga ulama yang tidak memperbolehkan. Kemudian bicara tentang syarat saum. Para ulama membagi syarat saum itu menjadi 2. Ada yang disebut dengan syarat wajib dan ada yang disebut dengan syarat sah. Syarat wajibnya apa? Beragama Islam, baligh, berakal, sehat, mampu, tidak safar, suci dari haid dan nifas, ini bagi perempuan. Sedangkan syarat sahnya apa? Niat, beragama Islam, berakal, suci dari haid atau nifas, dan di hari yang diperbolehkan. Kalau kemudian semuanya ini terpenuhi, maka syarat wajibnya menjadi sah, syarat sahnya juga menjadi sah, dan orang itu sempurna dari segi syarat-syarat yang diajukan di dalam Islam. Timbul pertanyaan, kalau ada kasus di beberapa daerah di bumi ini, kadang-kadang kejadian siang dan malamnya tidak seperti biasanya. Ada daerah yang siangnya terlalu lama, malamnya sebentar. Atau kebalikannya, malamnya terlalu lama, siangnya cuma sebentar. Bahkan kadang-kadang di benua, di kutub selatan itu, kadang-kadang matahari itu dalam 1 hari cuma nampak 20 menit. Nah, puasanya itu gimana? Apakah ngikutin model kelihatannya matahari? Berarti dia nanti berpuasa 23 jam 40 menit. Karena matahari cuma nampak 20 menit saja. Atau kemudian dengan cara apa? Nah, para ulama sudah memberikan jawaban dari zaman dulu. Yang pertama, kalau memang kondisi matahari itu tidak normal, kadang-kadang panjang, kadang-kadang juga cuma sebentar, maka ada 3 opsi yang ditawarkan oleh para ulama. Yang pertama, dia bisa ngikutin waktu negara terdekat. Misalnya tinggalnya di Kutub Utara, negara terdekat itu adalah Kanada. Ya, sudah diikutin waktu Kanada, model puasanya. Meskipun penampakan matahari di daerahnya tidak sesuai dengan penampakan matahari di daerah Kanada, tapi karena
negara terdekat adalah Kanada, dia ikutin Kanada. Yang kedua ada juga yang memberikan pendapat ngikutin negara Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah puasanya dari jam berapa sampai jam berapa. Maka itu kemudian dijadikan dia sebagai patokan untuk berpuasa di daerahnya. Atau yang ketiga, dia nanti ngikutin negara Islam terdekat. Kalau dia berada di wilayah utara, maka seandainya negara Islam terdekat itu adalah Afghanistan, berarti nanti dia ngikutin model waktunya Afghanistan. Jadi ada satu dari 3 opsi. Pertama, ngikutin negara terdekat, yang kedua ngikutin Hijaz, dan yang ketiga adalah mengikuti negara Islam yang terdekat. Kemudian rukun saum. Kalau bicara tentang masalah rukun ibadah yang paling singkat itu adalah saum. Kenapa? Karena rukun ibadahnya terkesan nekat. Cuma 2, yaitu apa? Niat dan imsak. Niat ini kemudian dibahas oleh para ulama, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, man lam yubayyiti niyah qoblal fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan di waktu malam sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini niat untuk saum yang sifatnya wajib. Sedangkan saum yang sifatnya sunnah, boleh niatnya itu setelah munculnya fajar. Dalilnya adalah tatkala Nabi bertanya kepada istrinya, ada makanan enggak? Ternyata istri mengatakan enggak ada. Maka kemudian Nabi mengatakan, ya udah kalau gitu saya berpuasa. Ini saum yang sifatnya sunnah. Tapi kalau saum yang sifatnya wajib, maka niatnya itu di waktu malam, maksimalnya sebelum fajar itu terbit. Timbul perbedaan pendapat. Setiap malam atau bisa dirapel sekali untuk sebulan. Kalau para ulama memandang lebih hati-hatinya sih setiap malam kita berniat. Niatnya itu tidak harus dilafalkan. Bapak menyiapkan nasi padang habis sholat tarawih, kemudian beli nasi padang, niatan untuk nanti saya makan ketika sahur. Dan ketika sahur itu berarti kan niatnya untuk puasa di keesokan harinya, maka itu sudah termasuk niat. Gitu ya. Jadi tidak harus dilafalkan. Kalaupun dilafalkan, sebagian ulama memperbolehkan, sebagian juga ada yang mengatakan tidak boleh, bahkan ada yang sampai membid'ahkan. Tetapi bahasan para ulama zaman dulu, kisarannya cuma tiap malam atau sekali untuk sebulan. Kalau menurut jumhur ulama, kebanyakan tiap malam. Hanya mazhab Maliki saja yang mengatakan sekali bisa untuk sebulan. Kenapa? Karena Allah mengistilahkan Ramadan itu dengan syahrul Ramadan, dengan bulan Ramadan. Berarti sekali bisa untuk 1 bulan. Yang kedua, juga tidak ada riwayat di mana Nabi itu mengingatkan para sahabat, niat di setiap malamnya. Sehingga terkesan sekali saja bisa untuk sebulan, ini menurut ijtihad dan cara pandangnya Imam Malik. Kemudian yang kedua adalah imsak. Imsak itu apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Imsak itu adalah sinonimnya saum atau siam. Sehingga kalau kemudian istilah ini dipinjam untuk menunjukkan waktu 10 menit sebelum subuh, maka sebenarnya kurang pas. Kenapa? Karena ketika imsak itu adalah 10 menit sebelum subuh, kita itu masih boleh makan dan minum tidak? Masih. Padahal imsak itu artinya sinonimnya saum dan siam. Dimana kalau sudah saum dan siam, jangan makan, jangan minum. Maka sebenarnya peminjaman istilah ini kurang pas. Kenapa? Karena imsak itu sinonimnya saum dan siam. Ketika sudah saum dan siam nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tapi prakteknya ketika dikumandangkan imsak itu masih boleh makan dan minum. Maka terus solusinya gimana? Ya diganti istilahnya. Dengan apa? Ya dengan kalimat-kalimat yang lain. Masih 10 menit gitu ya. Atau masih 5 menit gitu ya. Itu lebih pas. Daripada kemudian meminjam istilah dalam bahasa Arab, tapi ternyata sinonimnya saum atau siam yang dimana harusnya sudah tidak makan dan tidak minum lagi. Kemudian pembatal saum. Apa saja pembatal saum? Para ulama membagi pembatal saum itu menjadi 4 kriteria. Yang pertama karena lupa, yang kedua karena salah, yang ketiga ada udurnya, dan yang keempat nggak ada udurnya.
Pembatal karena lupa, misalnya karena tidak terbiasa berpuasa, di hari pertama di bulan Ramadan itu di siang hari dia makan sampai 2 piring, es teh 2 gelas, tambah kerupuk dan gorengan. Setelah kemudian kenyang, dia baru ingat, oh iya ya, ini kan hari pertama puasa Ramadan, maka batal nggak? Nggak batal. Bahkan Nabi SAW mengatakan, at'amahullahu wa saqah. Allah sedang memberikan dia makan dan memberikan dia minum. Karena ada lafal Allah yang sedang memberikan dia makan dan minum, maka kemudian para ulama berbeda pendapat. Orang yang sedang lupa berpuasa, ketika dia sedang berpuasa kok kemudian makan dan minum, itu boleh ditegur atau tidak, itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan jangan ditegur. Kenapa? Karena yang lagi memberikan dia makan dan minum itu Allah. Berarti kalau kamu negur, berarti kamu sedang menegur Allah. Ya. Kalau saya sih pilih pendapat ini, Pak. Misalnya saya lupa, Bapak Ibu jangan ngingetin saya ya, biar saya ingat sendiri. Tapi ada juga yang berpendapat, ini kan kemungkaran ya diingetin. Jadi para ulama sampai segitunya membahas kaitannya dengan masalah lupa. Kalau dia lupa makan dan minum, maka ada yang mengatakan jangan ditegur, ada yang mengatakan boleh ditegur. Kemudian kaitannya dengan masalah lupa. Ada juga peristiwa di zaman Abu Hurairah. Seorang laki-laki itu tanya kepada Abu Hurairah, hari ini saya itu niatnya puasa. Tapi hari ini saya 3 kali mengunjungi teman saya dan 3 kali juga saya lupa. Jadi niat puasa sunnah di hari itu. Kemudian dia mengunjungi teman pertama, dikasih suguhan, dimakan. Pas sudah dimakan baru ingat, saya kan puasa, kemudian berhenti. Gak lama kemudian dia berpindah ke teman yang kedua, dikasih suguhan juga, Pak. Lupa lagi, makan lagi. Kemudian teringat, berhenti. Pindah ke teman yang ketiga, dikasih makanan lagi, dia makan lagi, kemudian dia teringat, saya kan puasa. Dia kemudian bertanya kepada Abu Hurairah, orang seperti saya ini sudah sampai lupa 3 kali dalam 1 hari. Dilanjutkan puasanya atau tidak? Jawabannya apa? Dilanjutin nggak? Iya, dilanjutin. Abu Hurairah kemudian mengatakan, inna kamru'un lam yaktabis asyan. Kamu tuh laki-laki yang memang tidak terbiasa berpuasa. Makanya sampai lupa kok sampai 3 kali. Gitu ya. Tapi lupanya di sini menunjukkan tidak batal. Bahkan pernah salah seorang sahabat tuh niat saum sunnah di depan Nabi. Bahkan dia makan sari, makan salah satu makanan favorit Nabi. Nabi itu punya makanan favorit, Pak, namanya sari. Sari itu artinya bubur daging, tapi daging kambing. Itu kalau kemudian masaknya benar-benar pas, itu nanti kita nostalgia kayak di zaman Nabi. Di Madinah itu ada beberapa toko yang menjual sari yang rasanya mirip kayak di zaman Nabi. Bahkan Ibunda Aisyah tahu ini makanan kesukaan Nabi, maka Nabi SAW sampai mengungkapkan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lain. Kafat bisarid ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan perempuan yang lain itu seperti keutamaan sarid dibandingkan makanan yang lain. Makanan favorit Nabi itu diantaranya adalah sarid, bubur daging kambing. Sekali-kali dicoba ya besok Ramadan ya. Jangan cuma bubur ayam, sekali-kali bubur daging kambing, itu favorit Nabi. Yang buburnya juga bukan beras, Pak ya, gandum. Jadi rasanya beda kalau Bapak dengan beras dan gandum kemudian dikasih daging kambing. Memang daging kambing itu lebih pasnya dikasih gandum, bukan dikasih nasi. Kenapa? Karena memang match-nya kata para chef itu untuk makanan yang kualitasnya kayak daging kambing, daging sapi, daging unta itu cocoknya sih gandum, bukan kemudian nasi. Tapi kalau nasi itu cocoknya ya ayam, bebek dan sebagainya. Baik. Kemudian yang kedua, ada batal karena salah. Kasusnya misalnya dulu pernah saya nginep di rumah sepupu saya. Kemudian harusnya adzan itu 10 menit lagi. Tapi ternyata masjid di samping rumah sepupu saya itu udah adzan. Anak-anaknya begitu dengar adzan langsung makan dan minum. Kami yang dewasa kemudian bingung, ini kan harusnya 10 menit lagi. Kemudian akhirnya karena masjidnya cuma di samping rumahnya, saya mendatangi muadzinnya, bahkan di tengah-tengah adzan itu kemudian saya colek. Mas, ini benar udah waktunya adzan. Kemudian dia bingung, emang belum gitu ya.
masih 10 menit lagi nih. Kemudian dia, oh iya ya, jam saya ini saya lebihkan 10 menit. Pertanyaan saya, anak sepupu saya itu batal nggak? Udah terlanjur makan dan minum? Batal. Kenapa? Belum waktunya sudah makan dan minum. Padahal syaratnya puasa tadi apa? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Matahari belum terbenam. Terbenamnya 10 menit lagi. Kalau kemudian dia makan dan minum meskipun tidak sengaja atau karena salah, maka batal. Dan apa? Harus mengqadha. Makanya perlu ya di Colomadu ini diadakan rapat penyamaan jam. Karena kalau kemudian kita ngelihat jam antara satu masjid dengan yang lain saja kadang-kadang beda gitu ya. Misalnya di masjid ini kan tulisannya 426. Tapi kita ngelihat tadi di masjid lain jam 4.24 sudah pada adzan gitu ya. 2 menit lebih cepat ya. Nah, itu karena waktunya yang salah atau karena jamnya yang salah. Nah, karena kita sudah hidup di zaman modern itu sebenarnya ada solusi. Kita pakai jam satelit. Pakai internet tuh bisa. Atau kita buka situsnya Kemenak tentang jadwal waktu sholat yang dia punya jam yang disesuaikan dengan satelit. Dia tidak terpengaruh dengan jam di HP kita. Meskipun HP kita itu jam 4.20, kalau memang jam satelitnya itu masih jam 4.15, dia tidak terganggu dengan kondisi jam di HP kita. Maka jam HP kita itu bisa menjadi patokan sudah sesuai belum dengan jam satelit menurut Kemenak. Dan itu nanti standarnya GPS, berarti sudah pakai koordinat yang akurat seakuratnya. Maka itu bisa menjadi solusi. Perlu dipertemukan LP2A sekecamatan supaya kemudian jamnya sama. Kenapa? Karena nanti kalau ada yang kelebihan 1 menit saja dia adzan harusnya semenit lagi, kemudian ada yang berbuka gara-gara dia adzan, maka yang berbuka tadi saumnya tidak sah alias batal. Kemudian yang ketiga ada batal karena sengaja ngambil udzur. Misalnya dia merasa saum di siang itu panas banget, berat banget. Supaya dia boleh tidak berpuasa, dia tahu safar itu boleh tidak berpuasa. Maka kemudian pas Ramadan dia safar. Minimalnya 89 km ke Semarang, ya kemudian karena alasannya safar ke Semarang, akhirnya dia kemudian tidak berpuasa. Maka orang seperti ini batal, tetapi ada udzurnya. Dan yang keempat yang tidak dibenarkan, yaitu membatalkan puasa karena tidak ada udzur. Gak ada sebab apa-apa kemudian dia membatalkan. Maka ini bukan cuma batal, tetapi juga berdosa. Kemudian yang kedua, makan dan minum. Makan dan minum ini kata para ulama ada kriterianya. Yang pertama, yang dikonsumsi itu tidak harus yang disebut dengan makanan dan minum. Kalau dia masuk dari luar tubuh, sengaja kita telan, maka itu juga kategorinya makan dan minum. Misalnya, pas musim kemarau, angin sedang kencang-kencangnya, terbawa partikel entah itu pasir atau tanah, masuk ke mulut kita. Kita merasakan masuknya. Bukannya kita muntahin, bukannya kita keluarin, malah kita telan, maka batal puasanya. Kita nggak biasa makan nyamuk atau lalat. Tiba-tiba mungkin mulut kita ada nyamuknya atau lalatnya ketarik masuk, Pak. Gara-gara kita ngambil nafas, gitu ya. Maka kemudian kalau tidak dimuntahkan, dia telan, maka batal puasanya. Meskipun nyamuk dan lalat kategorinya bukan makanan dan minuman, tapi karena berasal dari luar tubuh, dimasukkan ke dalam tubuh menjadi batal. Yang kedua, tidak harus nutrisi. Memasukkan benda dari luar tubuh ke dalam tubuh yang disebut dengan obat. Dia bukan nutrisi, tetapi dia memperbaiki sel yang rusak dan sebagainya. Itu juga batal. Kemudian yang ketiga, masuk lewat tenggorokan. Kalau cuma sampai lidah, ini dalil bagi ibu-ibu boleh mencicipi makanan, tetapi sampai lidah saja kemudian dibuang, tidak sampai ditelan ngelewatin tenggorokan, maka tidak batal. Kemudian yang keempat adalah tidak harus sengaja. Karena kadang-kadang benda itu masuk karena tidak sengaja. Misalnya pas musim hujan, kehujanan. Dari atas kepala kita kemudian ada tetesan air.
masuk ke mulut, meskipun nggak sengaja, kalau kemudian kita telan, batal. Kita renang, gitu ya. Pas kita kemudian entah menyelam atau kemudian muncul ke permukaan, kok kemudian ada air yang masuk ke dalam mulut, kok kemudian kita telan, maka itu nanti batal. Atau yang sering menjadi pertanyaan tentang masalah ludah, dahak, dan selilit. Kalau untuk masalah ludah, para ulama kebanyakan mengatakan tidak batal. Yang diperselisihkan itu masalah dahak. Kalau dahak itu kan kental. Kalau kemudian ditelan, maka terkesan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Padahal ini bisa dikeluarkan, maka sebagian ulama mengatakan menelan dahak itu membatalkan puasa. Yang ketiga, selilit. Ada makanan yang terselip di antara gigi. Ada pendapat yang terkesan sembrono, mengatakan kalau selilit itu kan sudah ada di dalam tubuh, maka kalau kemudian ditelan, maka tidak mengapa. Ini pernyataan yang sembrono, Pak. Sembrononya kenapa? Karena dia berpedoman cuma pada kalimat sudah ada di dalam tubuh. Kalau ini nanti dikatakan tidak batal, saya khawatirnya nanti orang ngakalin, Pak. Caranya makanan itu dimasukkan dulu ke dalam gigi, ditahan. Nanti kalau kemudian dia haus atau lapar, tinggal ditelan. Bapak tahu permen sugus ya? Permen sugus itu kan kayak permen karet, empuk. Itu khawatirnya kalau kemudian alasannya sudah ada di dalam tubuh, boleh ditelan. Itu nanti kalau giginya ada yang bolong, ada selanya, diselipin sugus, Pak. Nanti kalau kemudian haus, diemut-emut sampai habis. Enggak. Tapi ada juga yang mengkategorikan tergantung selipan makanannya. Kalau kecil dan sedikit tidak batal. Tapi kalau kemudian besar, batal. Besar itu misalnya apa? Keselipit empal. Kalau kemudian sampai ditelan. Tapi yang lebih aman adalah baik sedikit ataupun banyak, maka sebaiknya dimuntahkan, dikeluarkan, jangan ditelan. Karena kalau kemudian standar sedikit itu relatif. Menurut dia sedikit karena cuma tersela di antara gigi. Nah, gigi orang itu macam-macam. Kalau giginya merongos gimana? Ketika dia makan, maka di setiap giginya itu ada selilitnya, Pak. Wah, itu kalau kemudian ditelan, dikumpulin lumayan juga, Pak. Paham ya? Dibandingkan orang yang giginya lurus, rata, dan sebagainya, mungkin selilitnya cuma 1 atau 2. Tapi kalau orang yang giginya merongos atau sudah ada yang bolong, keselilit bisa banyak, Pak. Maka lebih amannya menurut saya lebih memilih pendapat yang mengatakan batal. Baik, kemudian yang ketiga jima, yang keempat muntah dengan sengaja. Man adrokahul qoi, ya. Barang siapa yang dia muntah maka tidak mengqadha, wa man istaqa fa alaihi qadha. Tapi kalau dia sengaja memuntahkan, maka wajib bagi dia untuk mengganti puasanya. Emang ada orang yang sengaja muntah? Ada. Orang-orang yang punya penyakit jiwa, yang dia itu khawatir kalau makanan yang terkonsumsi itu terlalu banyak masuk dalam lambung, bikin dia gemuk. Contohnya nggak usah jauh-jauh, mendiang Lady Di, Princess Diana. Dia itu kenapa badannya gitu-gitu terus? Karena dia ternyata punya penyakit jiwa. Penyakit jiwanya itu apa? Dia kalau makan biasa. Tapi habis itu nanti dia ke kamar mandi, masukkan jari ke lidahnya, kemudian muntah. Sehingga yang masuk ke dalam lambungnya cuma sedikit. Itu termasuk penyakit jiwa dan itu hukumnya haram kalau kemudian dilakukan di bulan Ramadan karena membatalkan puasanya. Kemudian murtad. Kalau kemudian dia murtad maka batal saumnya. Kalau nanti dia masuk Islam lagi wajib mengqadha. Dan yang keenam karena dia mengalami haid atau nifas di tengah-tengah waktu puasa. Timbul pembahasan. Ada perempuan pagi sahur, kemudian habis zuhur ternyata darah haidnya keluar. Pertanyaannya, perempuan itu boleh makan dan minum tidak? Karena batal, sebagian ulama mengatakan boleh. Tapi kalau dalam mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan tetap bagi dia imsak. Meskipun dia boleh makan dan minum, tapi hormati orang puasa dengan cara dia menahan diri. Tetap nanti makan dan minumnya ketika waktu maghrib. Para ulama beda pendapat.
Meskipun kalau dalam mazhab Hambali mengatakan wong dia tidak wajib kok, maka ya sudah boleh makan dan minum. Tapi ada juga yang mempertimbangkan menghormati yang lain. Tapi kemudian bukan pembatal saum yang terjadi pembahasan yang kemudian akhirnya dibahas oleh para ulama modern. Yang pertama yang diperselisihkan, bekam itu membatalkan puasa atau tidak. Kalau menurut keputusan terakhir dari Majelis Ulama dan Darul Ifta di Mesir, itu mereka mengatakan bekam itu tidak membatalkan puasa. Memang ada dua hadis yang berbeda. Nabi mengatakan laqad aftarul hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam telah berbuka, batal puasanya. Tapi dalam riwayat yang lain Nabi pernah ketika sedang berpuasa dibekam. Kok dua hadis ini bertentangan? Maka kemudian para ulama mengurutkan mana yang lebih dahulu. Ternyata yang lebih dahulu itu yang teguran Nabi, sedangkan perilaku Nabi datangnya belakangan. Berarti terkesan dimansuh. Dulu dikatakan batal, sekarang tidak. Sehingga kalau bekam hukumnya batal atau tidak, keputusan finalnya menurut para ulama adalah tidak. Kemudian dahak. Nah kalau dahak karena ada yang berpendapat dari dalam tubuh ditelan, tidak. Tapi ada juga yang mengatakan ini kan meskipun dari dalam tubuh bisa dikeluarkan dan tidak ada gunanya untuk ditelan, kok kemudian malah ditelan seperti makan dan minum. Maka kalau kemudian tetap ditelan malah batal, itu diperselisihkan. Adapun yang disepakati masalah-masalah baru, misalnya dia ihtilam, mimpi keluar mani, pakai celak mata, tetes mata, semprot asma, siwak, kumur istinsyak, mandi, renang, kemasukan asap dan menghirup aroma, copot gigi, suntik, mencuci makanan, saum dalam keadaan junub, maka menurut pendapat ulama-ulama modern tidak membatalkan. Meskipun ada juga yang berpendapat nomor 5 itu kemasukan asap dan menghirup aroma, ada juga yang mengatakan batal. Misalnya ada warung sate, kita nggak tahan dengan saum yang terasa berat, kemudian kita nongkrong di sebelah warung sate, keciuman asapnya gitu ya. Rasanya gimana, Bu? Rasanya juga meskipun cuma asap, tiba-tiba entah kenapa tubuh kita kayak merasa kenyang. Nah, maka kemudian ada para ulama yang mengatakan tetap batal kalau dia menikmati. Tapi kalau dia kebauan atau memang profesinya adalah tukang bakar sate, maka tidak batal. Baik, itu diperselisihkan. Yang unik tuh, saya pernah dapat curhatan di daerah Pasuruan tuh ada ustadz yang ngomong gini. Termasuk pembatal puasa itu adalah buang air besar di siang hari, ngupil dan mengkorek telinga. Alasannya karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Saya ketika dapat curhatan ini ketawa. Buang air besar di siang hari alasannya karena jari itu sempat masuk ke lubang anus. Itu dianggap batal. Ngupil, jari masuk ke dalam lubang hidung. Ngorek kuping, jari masuk ke dalam telinga itu dianggap membatalkan. Maka ini kalau disampaikan kepada para ulama pasti juga ketawa. Kenapa? Karena ini tujuannya untuk membersihkan. Bahkan identik bukan memasukkan, malah mengeluarkan. Paham ya? Batal itu kalau kemudian memasukkan, ini kan mengeluarkan. Kecuali kalau kemudian ngupil, habis itu kemudian dijilat, nah itu jadi masalah gitu ya. Habis ngorek kuping, kemudian masuk ke mulut dan sebagainya, itu jadi masalah. Baik, kemudian sunnahnya sahur. Bahkan sebaik-baik sahur itu adalah di akhir. Bahkan para sahabat itu sampai mengukur waktu antara sahur dengan adzan subuh itu adalah sekitar 50 ayat. 50 ayat itu kalau kemudian suratnya pendek ya berarti sekitar 10 sampai 15 menit. Dan digambarkan bahwasanya para sahabat itu sahur bareng dengan Nabi. Berarti di antara sunnah saum yang mulai jarang kita lakukan itu apa? Sahur bersama. Bukan cuma buka bersama, tapi sunnahnya itu juga adalah sahur bersama. Kemudian hikmahnya apa? Adalah untuk membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Dan bahkan ada waktu keberkahan karena Nabi SAW mengatakan tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Sahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian berbuka dengan cara disegerakan. Disegerakan itu maknanya kalau memang sudah benar-benar sesuai dengan waktunya. Bukan karena dia
ingin untuk segera tapi bukan atau belum pada waktunya. Karena ada beberapa orang itu yang kemudian menyegerakan berbuka bukan karena sudah masuk waktunya tapi karena keinginan. Misalnya ya, saya dapat cerita itu, ada beberapa ustadz di pondok pesantren itu pokoknya pengen nyelisihi masyarakat kaitannya dengan masalah berbuka. Di pondok pesantrennya itu pasti berbukanya lebih cepat. Dan instruksi ustadznya itu apa? Ustadz udah lapar nih, adzan. Bukan karena sudah masuk waktunya, udah lapar, adzan. Kemudian ketika adzan subuh pun, itu muadzinnya tanya dulu, Ustadz, adzan belum? Nanti dulu, belum selesai. Jadi patokannya bukan waktunya, tapi patokannya ustadznya. Ustadznya kalau udah lapar segera adzan, ustadznya belum selesai sahur, jangan adzan dulu. Wal iyadzubillah. Yang kayak gini ngeri, Pak. Meskipun itu sebutannya pondok pesantren. Kemudian ibadah sunnah perbanyak, mulai baca Al-Quran, zikir doa, tahan diri. Ibu-ibu khususnya ya, jangan lakukan ghibah, karena Abu Daud Al-Zohiri dalam kitab Al-Muhalla itu mengatakan ghibah itu membatalkan puasa. Pembatal puasa itu ada dua ya, pembatal pahala dan pembatal hakiki. Makanya ketika bicara tentang pembatal puasa itu Nabi mengatakan rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat dari puasanya kecuali lapar dan haus, karena secara syarat puasa sah. Tapi ternyata dia tidak dapat apa-apa karena apa? Ada banyak kegiatan tidak berguna bahkan berdosa yang dia lakukan dalam puasanya. Yang kedua pembatal hakiki yang tadi sudah kita bahas, perbanyak sholat sunnah, apakah tarawih, tahajud, dan witir. Baik, demikian beberapa hal yang berkaitan dengan masalah fikih Ramadan. Moga-moga bisa menjadi bekal kita untuk bisa memasuki bulan Ramadan dengan ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan besok. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hutang yang belum dilunasi waktu mati itu bisa ditanggung pahala yang ditagih itu sama dengan hutang yang besar. Yang kedua, masalah makanan korong yang sudah ada pada kita. Bagaimana cara kita menghilangkannya? Karena kalau sudah menjadi darah daging, sulit untuk mengeluarkannya. Maka cara Membersihkannya. secara agama membersihkannya bagaimana? Ya. Yang pertama kaitannya dengan masalah hutang yang kemudian belum terlunaskan. Rasulullah SAW pernah bersabda ya, barang siapa yang berhutang dengan niat untuk melunasinya, maka Allah akan membantu pelunasannya. Dan barang siapa yang berhutang dengan niat tidak ingin melunasi, maka Allah akan hilangkan darinya. Ada yang menafsirkan dihilangkan hartanya, dihilangkan keberkahannya, bahkan ada yang menafsirkan dihilangkan kebahagiaannya. Maka setiap kita berhutang usahakan untuk disaur. Masalah kemudian ternyata yang kita pinjami uang ternyata sudah meninggal, atau keberadaannya sudah tidak kita ketahui, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dengan cara ya sudah diniatkan sedekah atas nama orang yang dulu pernah kita hutangi. Tetapi ada juga yang kemudian mengatakan tetap disimpan, diupayakan untuk dicari ahli warisnya, yang kemudian kita serahkan uang itu kepada ahli warisnya, karena bagaimanapun yang namanya harta itu pasti berguna bagi orang yang masih hidup. Wallahu a'lam. Yang penting kita cari dulu keberadaannya. Kalau nggak ketemu, memang benar-benar nggak ketemu, baik dia ataupun keluarganya, ya sudah kita niatkan sedekah untuk bayar hutang atas
si fulan. Jadi kalau kemudian kita ternyata menemukan yang masih hidup itu adalah ahli warisnya, kita berikan kepada ahli warisnya. Itu yang pertama. Apakah disamakan hutang yang kecil dan besar? Ya, yang namanya hutang tuh nggak ada bedanya kecil dan besar, Pak. Tetap yang namanya hutang itu adalah hutang, gitu ya. Cuma mungkin dari segi bebannya saja. Kalau kecil mungkin ada kemungkinan kita nggak melunasi diikhlaskan, tapi kalau besar maka kemungkinan sangat kecil untuk tidak diikhlaskan, gitu ya. Itu yang pertama. Ya, kalau kemudian dia memang tidak ada niat untuk nyaur, makanya tadi penafsiran barang siapa yang berhutang dengan tujuan tidak melunasinya maka Allah akan hilangkan. Nah, di antara penafsirannya itu adalah dihilangkan pahalanya, dihilangkan kebaikannya, diberikan kepada orang yang dia dolimi, yaitu siapa orang yang memberikan dia hutang tadi. Apa? Ya tergantung utangnya, Pak. Tergantung utangnya. Ya, tergantung utangnya. Tapi juga nanti melihat tergantung besar tidaknya usaha orang yang berhutang itu untuk melunasi hutangnya. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang makanan haram yang sudah menjadi darah daging. Apa yang harus kita lakukan? Memang Nabi SAW mengatakan ya, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram pun tempatnya yang lebih pas itu adalah di neraka. Hal ini menggambarkan bahwa saya ternyata harta haram itu bisa jadi daging. Nah, kalau kita kemudian ingin bertobat, caranya gimana? Ya, cukup dengan bertobat saja, menyesali. Kemudian kalau itu kaitannya dengan hak manusia, kembalikan. Kalau dia hasil mencuri, maka kembalikan kepada orang yang kita curi. Kalau kita pernah korupsi, kembalikan kepada orang yang pernah kita ambil uangnya, hartanya, dan sebagainya. Karena di antara syarat taubat para pencuri itu adalah dikembalikan harta curiannya kepada yang punya. Jadi syaratnya bukan cuma minta ampun kepada Allah, tapi kembalikan haknya. Tapi kalau kemudian ternyata nggak bisa dikembalikan hak karena sudah menjadi darah daging dan sebagainya, maka kita cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Iya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkait dengan puasa Sya'ban, memang biasanya muncul dari kitab-kitab, bukan kitab-kitab hadis yang induk, bukan dari kutubus sittah, bukan dari kutubus tis'ah, tetapi munculnya dari kitab-kitab kecil yang dikarang oleh para ulama. Di antara saum yang kemudian kita tidak temukan dalam kitab-kitab hadis induk itu diantaranya puasa nisfu Sya'ban, puasa selama 2 pekan di bulan Sya'ban dan sebagainya, yang dalam penelitian para ulama hadis derajatnya lemah, ada juga yang sampai mengatakan itu palsu. Sehingga jalan tengahnya gimana? Tetap kita berpuasa, tapi puasa yang pada umumnya yang dalilnya lebih kuat. Puasa di bulan Sya'ban apa? Dengan cara yang memperbanyak Senin Kemisnya, memperbanyak saum Dawudnya kalau memang bisa sepanjang hayat, atau puasa yang memang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau kemudian dalilnya lemah atau bahkan ada yang sampai mengatakan palsu, sebaiknya tidak perlu dilakukan. Wallahu a'lam. Begitu nih, sudah jam 6:10. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan kafarul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.